Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materi kita terkait dengan ukuran penyebaran. Nah, hal pertama di dalam mengukur ukuran penyebaran, kita bisa menghitung nilai range, yaitu nilai observasi tertinggi dikurangi nilai minimum. Nah, kemudian yang kedua, kita juga bisa menghitung nilai varian. Jadi ini varian, kemudian rumusnya adalah sigma dari nilai observasi dikurangi dengan nilai rata-ratanya dibagi dengan N-1. Sementara standar deviasi itu adalah akar dari varian. Jadi nanti hasil dari nilai varian ini di akar. Nah, seperti itu maka kemudian kita mendapatkan nilai standar deviasi. Nah, sebagaimana contoh misalnya ada data misalnya terkait dengan menit ya. Nah, menit dalam pemeriksaan. Nah, ini ada 35 menit, 23 menit, 10 menit, 40 menit, 28 menit, kemudian 21 menit. Nah, ini kita harus mencari nilai rata-ratanya dulu. Caranya adalah 35 ditambah 23 ditambah 10 ditambah 40 ditambah 28 dan ditambah 21 dibagi dengan jumlah observasi yang ada atau jumlah data yang ada, yaitu ada 6. Nah, kemudian kita dapatkan untuk nilai rata-ratanya adalah 26,2. Nah, lalu kita masukkan dari rumus varian. Jadi XI itu adalah nilai observasi yang ini. Jadi 35 dikurangi dengan X bar. X bar itu adalah nilai rata-ratanya. Jadi 26,2. Nah, kemudian di dalam kurung karena ini sigma, kemudian dikuadratkan ditambah gitu ya, karena ini sigma. Nah, itu kemudian observasi yang kedua 23 dikurangi 26,2, kemudian dalam kurung kuadrat ditambah sampai seterusnya 21 dikurangi dengan nilai rata-ratanya 26,2 kuadrat. Nah, ini kemudian sudah kita hitung, nah dibagi dengan N-1. Nah, ketemulah ini, gitu ya, 114,17. Nah, kemudian standar deviasinya itu adalah akar dari varian. Jadi, akar dari 114,17. Nah, itu adalah 10,69. Nah, inilah cara mengukur standar deviasi. Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang adalah kita juga bisa menghitung di ukuran penyebaran itu adalah nilai keruncingan data. Nah, keruncingan data itu nanti memang akan menjadi tiga bentuk pertama. Ini bentuk pertama, tiga bentuk ya. Ini bentuk yang kedua, ini bentuk yang ketiga. Nah, bentuk yang pertama itu adalah bell-shaped distribution gitu ya. Jadi ini yang sempurna. Jadi nilai yang membagi di tengah-tengah dengan sama panjang dan sama imbangannya sama baik kiri maupun kanan. Nah, seperti ini maka ini sebaran datanya adalah normal. Dan kemudian kita bisa mengidentifikasi sebaran data itu apabila nilai min sama dengan nilai median, jadi pas di tengah-tengah ini sama dengan nilai modus, maka itu adalah disebut sebagai normal distribution gitu ya. Nah, kemudian data itu juga bisa menceng ke kanan, jadi mencengnya ke sana ya, ke kanan gitu. Nah, ini adalah berarti apa itu keruncingan datanya lebih cenderung ke kanan. Nah, kemudian kalau yang seperti ini adalah kecenderungan untuk menceng ke kiri. Nah, kalau kita lihat yang data yang menceng ke kiri gitu ya. Nah, ini modusnya memang pas di tengah-tengah, tidak sama gitu ya antara median dan modus, sehingga pada saat nanti penyajian data atau kalian menuliskan di skripsi seperti itu kita tidak bisa menghitung nilai rata-rata, itu tidak bisa gitu ya. Jadi yang bisa kita ukur identik dengan rata-rata itu adalah ini ya, median ini. Nah, nanti biasanya disertai dengan misalnya ya
kita ingin menghitung nilai rata-rata umur dari data ini gitu ya. Nah, dan seterusnya. Nah, kita bisa menyimpulkan paling banyak umur pada responden adalah misalnya 35 tahun dengan umur tertua itu adalah misalnya ya umur termuda, jadi di sini umur termuda itu adalah misalnya 15 tahun, sedangkan umur tertua di sini ya itu adalah 55 tahun. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan yang melenceng ke yang positif begitu ya. Jadi nilai yang di tengah-tengahnya itu sebenarnya di sini gitu ya. Nah, ini berbeda dengan nilai yang sebaran datanya normal. Jadi pas membagi bidang yang sama. Nah, ini nanti kalau kita mau menyajikan data dalam bentuk numerik, kita bisa mengungkapkan atau menuliskannya atau menarasikan begini. Umur rata-rata gitu ya. Umur rata-rata responden itu adalah 35 tahun dengan standar deviasi misalnya ya 5 tahun. Standar deviasi itu apa? Standar deviasi itu adalah penyimpangan terhadap nilai rata-rata. Jadi nyimpangnya berapa sih? Nah, seperti ini misalnya ini 5 tahun minus ini positif 5 tahun. Nah, pas di tengah-tengah ini. Nah, seperti itu untuk keruncingan data. Jadi kita bisa mendistribusikan data kita itu modelnya seperti apa. Nah, itu ya. Nah, itu dengan grafik ini. Nah, sekarang kita juga bisa membagi bilangan itu menjadi kuartil-kuartil ya. Jadi menjadi 4 bagian gitu ya. Jadi bagian yang pertama gitu ya, itu adalah kuartil yang pertama, kemudian kuartil yang kedua dan kuartil yang ketiga gitu ya. Jadi membagi 4 bidang sehingga pas di tengah-tengahnya atau 50%-nya itu disebut sebagai nilai median gitu ya atau hampir cenderung sama dengan nilai rata-rata gitu ya. Nah, kalau misalnya datanya berkelompok seperti ini sehingga kita bisa menentukan sebenarnya kelas interval itu ada di mana gitu ya. Jadi ini 60 datanya, maka kemudian 50%-nya itu adalah pada nilai Hi2 atau median atau kuartil yang kedua atau disebut sebagai nanti nilai median atau lebih nanti identik kalau itu misalnya sebaran datanya normal maka lebih ke rata-rata. Nah, seperti itu ya. Nah, ini 50% ya berarti kita 60 kali 50%. Nah, berarti adalah yang ke 30 ya. Jadi kita bisa menambahkan di sini distribusi frekuensi. Jadi kumulatifnya ini adalah 3 ditambah dengan 4 jadinya 7. 7 ditambah 4 jadinya adalah 11. 11 ditambah 4 itu adalah 19. 19 tambah 21 itu jadinya adalah 31. 31 ditambah 23 itu adalah 54, 54 tambah 6, nah 60. Nah, tentunya kita harus menghitung di mana letak 50%-nya gitu ya. 50%-nya berada di angka 30, berarti ada di rentang ini. Gitu ya. Itu ya. Ini 31 tidak di sini karena belum mencapai 30 juga tidak di sini karena ini melebihi dari 30. Jadi di rentang 61 sampai 37. Nah, nanti cara mencarinya seperti ini, gitu ya. Jadi batas bawah kelas tentang di sini ditambah nilai interval itu adalah 73 ini ya, 0,5 dikurangi dengan 60,5 gitu ya. Nah, itu sama dengan 13. Ini ya rentang interval kelas gitu. Nah, kemudian kita bisa lihat ya di sini nantinya nilai observasinya ya. Nah, kemudian sebentar. Oke. Nah, ini adalah frekuensi gitu ya, kelas daripada kelas
kuartilnya gitu. Oke, nah kemudian yang ke-12 itu adalah frekuensi dari kelas di sini. Apa itu? Kelas frekuensi pada kelas Q2 gitu ya. Jadi perkiraan kita. Nah, ini kemudian kuartil yang kedua dikali dengan jumlah frekuensinya gitu ya. Nah, kemudian dibagi dengan 4. Jadi N-nya ada berapa gitu ya. Oke, nah kemudian ketemulah 72,42. Nah, nanti kuartil 1 itu adalah letak intervalnya ada di mana gitu ya. Nah, ini adalah di rentang ini gitu ya. Jadi 60 dibagi 25%. Nah, berapa? 60 dibagi 25%. Nah, kemudian berada di rentang 48 sampai 60 gitu ya. Jadi di sini ya 15 gitu ya. Jadi belum di sini tetapi di sini. Oke. Itu ya. Nah, kemudian nanti di Q3 itu berada di rentang berapa? Nah, ini tinggal kemudian kalian kalikan saja gitu ya. Nah, ini rentang letak di Q1 tadi saya tandai dulu supaya memudahkan. Nah, kemudian untuk 75 kali 60 itu kan sama dengan 45. Nah, berarti berada di sini. Jadi karena ini urutan yang ke 54. Jadi ini tiganya. Nah, kemudian kalian masukkan gitu ya. Batas bawahnya adalah tinggal dikurangi 0,5 ditambah dengan interval kelas, kemudian urutan kuartil kali frekuensinya dibagi 4 dikurangi dengan 31. 31 itu apa gitu ya? 31 itu adalah nilai frekuensi pada kelas Q3 dikurangi frekuensi sebelumnya, gitu ya. Nah, oke, dibagi dengan frekuensinya. Nah, yang Q2 tadi juga sama, di sini 19 itu dari mana? Itu adalah nilai frekuensi pada kelas Q2 itu kan di sini ya, dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya. Jadi bukan dikurangi tapi diambil dari frekuensi kumulatif sebelumnya gitu ya. Nah, untuk Q1 pun juga sama gitu ya. Jadi nanti Q1 itu kan sebenarnya frekuensinya pada rentang yang ke-19 kan gitu ya. Frekuensi pada yang ke-19. Nah, ini diambil dari frekuensi sebelumnya. Nah, ini 11 dibagi dengan 8. 8 itu adalah letak dari frekuensi yang sesungguhnya. 12 itu juga letak frekuensi sesungguhnya. 23 itu adalah letak frekuensi sesungguhnya. Nah, kemudian kalian bisa hitung. Nah, oke, gitu untuk menghitung nilai kuartil. Nah, sekarang ada satu lagi yang kita bisa menunjukkan nilai variabilitas dari suatu data, yaitu menggambarkan nilai box plot. Dan ini biasa di dalam misalnya di dalam jurnal atau di dalam artikel. Nah, seperti itu kita bisa melihat tampilan-tampilan dari Fisker box plot ini, karena ini bisa menggambarkan variabilitas dari data dan juga kemudian data yang ekstrim atau data yang outlier. Nah, seperti itu. Sebenarnya teorinya seperti ini. Jadi kadangkala di dalam suatu artikel itu ditampilkan begini ya. Jadi ini menggambarkan terkait dengan tingkat pendidikan seseorang. Nah, seperti itu. Nah, apa sih sebenarnya di dalam gambar ini itu maknanya apa saja? Jadi pas kotakan yang arsir ini menggambarkan nilai Q1, Q2 atau median gitu ya, dan Q3. Jadi yang atas ini, garis yang atas, ini adalah nilai Q3, yang paling bawah ini adalah Q1, sementara pas di tengah-tengah ini adalah nilai median atau nilai Q2. Jadi ini Q3, ini Q1.
1. Nah, ini adalah batas minimum dari data yang ada. Yang di sini itu adalah batas maksimum dari data yang ada. Nah, nanti di dalam penggunaan atau dalam mencari gambarnya atau menggambarkannya, kita harus berpanduan pada ini. Nilai batas maksimum yang diperbolehkan, nilai batas minimum yang diperbolehkan. Nah, nanti untuk menggambarkan nilai box plot, kalau misalnya kita ada data seperti ini, gitu ya. Nah, itu kita nanti juga menghitung nilai medianya dulu. Nah, itu tinggal kita urutkan datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ya. Sehingga kemudian letak median itu ada di antaranya ini. Gitu ya. Jadi, nilai Hi2-nya itu adalah 27 ditambah 28 gitu ya, sehingga nilai medianya di sini adalah 27,5. Nah, cara menggambarkannya bagaimana? Kita gambarkan di sini gitu ya. Nah, ini kemudian kita letakkan misalnya di sini adalah 30 gitu ya. Nah, kemudian di sini 20. Nah, kemudian di sini 40 gitu ya. Nanti kita sesuaikan dengan keadaan dari data gitu ya. Nah, ini 27,5. Nilai median ada di tengah-tengah ini ya. Kita gambarkan yang ada di nilai median dulu. Nah, nilai mediannya adalah 27,5. Nah, kita perkirakan saja di sini. Tidak perlu menempel pada garis vertikal atau garis Y ini karena ini hanya sebagai panduan gitu ya. Jangan ditempelkan. Nah, kemudian ini adalah menunjukkan nilai Hi2. Nah, kemudian Hi3-nya. Nah, Hi3 ini adalah dari sini ya ke rentang ini gitu ya. 28, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi urutan yang di tengah-tengah ini adalah yang Hi3 gitu ya. Nah, Hi3. Hi3-nya ternyata adalah 42. Nah, disinilah 42. Nah, nanti kita gariskan di sini. Ini adalah nilai Hi3. Nah, kemudian Hi1. Hi1 itu tinggal nanti kita urutkan di sini, gitu ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, gitu ya. Nah, 21. Nah, 21 ada di atasnya 20 di sini. Oke, nah ini Hi1. Nah, kita akan sudah dapat mendapatkan nilai kotakan ya, tinggal kita kotaki. Nah, yang dikotaki itu adalah nilai Hi1, Hi2, Hi3, gitu ya. Nah, kotakannya sudah jadi. Nah, sekarang kita menentukan batas atas dan batas bawah dari data ini ya, dari data ini. Tetapi sebelum mencapai ke sana, apakah data yang kita punya itu melebihi batas maksimum atau tidak? Nah, ini kita harus menghitung nilai upper fence atau batas maksimumnya atas, gitu ya. Nah, ini rumusnya adalah Hi3 ditambah 1,5 IHR, interquartile ring. Nah, interquartile ring itu adalah rumusnya Hi3 dikurangi Hi1. Hi itu adalah kuartil ya. Kalau datanya berkelompok tentunya dengan rumus yang tadi gitu. Nah, ini adalah data yang tidak berkelompok gitu ya. Jadi Hi3-nya tadi ada 42 dikurangi dengan Hi1 ada 21. Maka interquartile ringnya itu adalah 21 gitu ya. Nah, ini yang kemudian jadi untuk menghitung nilai batas atas dan nilai batas bawahnya gitu ya. Nah, ini Hi3-nya itu adalah 42 ditambah 1,5 kali IHR. IHR-nya tadi adalah 21 gitu ya. Silakan kalian gunakan hitung-hitung gitu ya. Tinggal dikalikan saja dan ini biasanya juga hitungannya adalah hitungan yang mudah gitu ya, bukan hitungan yang rumit gitu ya. Jadi 1,5 kali 21 IHR-nya kan 21 ya. Jadi itu adalah 31,5. Nah, tinggal ditambahkan dengan Hi3 42 gitu ya. Nah, itu nanti batas yang diperbolehkan itu adalah 73,5. Itu ya, saya taruh di bawah.
Nah, kemudian batas bawah yang diperbolehkan, masih diperbolehkan itu adalah Q1 itu adalah 21 ya. Dikurangi, ingat dikurangi ya. Ini tadi kita sudah hitung 1,5 kali 21, 21 itu IHR itu dari Q3 dikurangi Q1 gitu ya. Nah, ini 31,5. Nah, kemudian kalian hitung 21 dikurangi 31,5. Nah, batasnya adalah minus gitu ya, minus 10,5. Ini batas bawah. Gitu ya, ini batas yang diperbolehkan atas, ini batas yang diperbolehkan bawah. Nah, sekarang setelah ini bukan berarti kemudian minus 10,5 itu kita masukkan, bukan gitu ya, bukan kemudian kita menggambarkan di sini batas paling bawah itu minus 10,5, tidak gitu, yang di sini adalah 73,5. Enggak, kita batas real data kita yang di sini gitu ya. Nah, kemudian kita bandingkan dengan nilai batas maksimum yang diperbolehkan dan batas minimum yang diperbolehkan ini. Kita lihat datanya gitu ya. Nah, data yang paling bawah itu adalah 5 gitu ya. Jadi kan 5. Jadi 5 itu masih di luar batas ini enggak? Oh, ternyata adalah masih berada di rentang paling minus 10,5, bahkan jauh kan gitu ya. Nah, ini kita 10 gitu ya. Nah, gini kemudian baru 0. Nah, kemudian di sini minus 10 gitu ya. Nah, ini di tengah-tengah 5. Nah, ini di sini. Nah, kita tarik aja di tengah-tengah gitu. Di sini batas bawah data adalah 5 gitu ya. Nah, kemudian yang batas atas data kita, real kita kan 52. Kita tengok batasan kita sebenarnya sampai berapa toh? Oh, 73,5. Nah, ini kan masih berada di rentang 73,5, bahkan di bawahnya kan. Nah, ini baru kemudian kita masukkan datanya gitu ya. Kita tarik lagi 70. Nah, bukan berarti kemudian ditarik batas 73,5, tidak gitu ya, tapi real dari data kita. Nah, ini adalah 52. Oke, gini ya, ini 52. Nah, apakah ada data outlier? Data outlier, nah itu belum ada ya. Nah, taruhlah contoh misalnya saya tambahi, ternyata ukurannya masih sama seperti ini ya. Ini umpamanya ya, saya ingin membuktikan di mana sih outlier itu. Misalnya di sini saya tambahin 60, kemudian 90 gitu ya. Nah, di bawah juga saya tambahin misalnya 10, kemudian minus 20 gitu ya. Nah, kemudian bagaimana bentuk datanya? Kita tidak perlu mengubah yang di sini gitu ya. Saya hanya menunjukkan saja di mana nanti perubahan pada nilai maksimum, minimum serta outlier. Nah, ini misalnya tadi tetap ya sama ya, nilai medianya adalah 27,5, nilai Q1-nya 21 misal ya, ini tanpa perlu kita abaikan saja di sini. Nah, kemudian kalau ada seperti ini maka 60. 60 itu batas atas kita kan masih 73,5. Nah, itu ya. Berarti ya kalau 90. Nah, 90 itu masih di rentang ini atau jauh sudah di luar rentang ini. Nah, berarti batas real kita adalah 60 gitu ya. Bukan lagi 52 karena masih di rentang. Nah, ini kita coret akhirnya jadi 60 gitu ya. Nah, 90-nya di mana? Karena berada di luar batas ini, masih jauh di atas 73,5. Nah, ini kita tambahkan di sini. Nah, inilah yang disebut outlier. Gitu ya. Satu titik di sini di angka 90. Nah, ini adalah outlier atau data menyimpang atas di angka 90 gitu ya. Nah, kemudian yang paling bawah, tadi kan batas maksimum yang diperbolehkan kan minus 10. Kita tengok karena tadi ada tambahan data itu ya. Itu ada 10 gitu ya, ada minus 20. Nah, 10 masih berada di sini enggak? Masih ternyata. Minus 20 sudah jauh di bawah minus 10. Nah, makanya yang jadi real data itu adalah kemudian di sini ini kita hapus gitu ya. Ini minus 10.
Nah, jadi panjang di sini. Ini minus 10. Lalu minus 20 karena jauh di rentang sudah tidak di batasan ini, maka kemudian di sini ini adalah data outlier paling bawah gitu ya. Ini outlier. Jadi outliernya ada dua, yaitu minus 20 dan 90. Nah, seperti itu untuk menghitung nilai box whisker plot. Tadi saya menambahkan ini supaya saya bisa menggambarkan terkait dengan perubahan yang terjadi gitu ya. Nah, seperti ini juga gitu ya. Tapi nanti pada saat menghitung yang sebenarnya kalian juga tetap sama gitu ya. Hitung dulu nilai medianya, hitung Q3-nya berada di mana, Q1-nya berada di mana. Nah, seperti itu. Baik. Oke, saya lanjutkan. Nah, oke. Nah, sekarang bagaimana presentasi dari data? Gitu ya. Jadi penyajiannya bagaimana gitu ya di dalam skripsi kita. Boleh dengan menggunakan box plot gitu ya, yang seperti tadi gitu ya. Itu untuk angka numerik itu boleh, atau grafik tren begini itu untuk data yang numerik, atau grafik garis begini boleh gitu ya untuk numerik. Lalu untuk data yang kategori atau nominal interval itu bentuknya seperti apa gitu ya. Nah, ini kita bisa menggunakan grafik batang gitu ya, atau grafik lingkaran. Jadi tidak pas kalau misalnya data tingkat sosial ekonomi kalian bikin grafik garis. Nah, seperti itu tidak pas gitu ya. Jadi yang boleh di dalam penyajian data kalau datanya interval dan rasio itu kalau mau dibikin grafik itu hanya grafik garis atau grafik histogram, kemudian ada lagi grafik garis seperti ini boleh seperti ini atau box plot gitu ya. Sementara kalau nominal ordinal hanya grafik batang atau grafik lingkaran. Nah, ini contoh saja. Kalau boleh juga menyajikan dalam bentuk tabel begini gitu ya. Jadi prosentase-prosentase. Nah, ini biasanya adalah grafik tabel untuk skala data yang datanya nominal atau yang ordinal. Oke, jadi itu patokannya yang harus kalian pahami bagaimana cara menyajikan data. Nah, kemudian ada lagi setelah analisis deskriptif, ini konsep dasar yang digunakan di dalam analisis analitik gitu ya. Jadi analisis analitik itu kan kita ingin menduga parameter yang ada di populasi gitu ya. Parameter ini populasi, ini sampel. Nah, ini sampelnya saya tarik ke belakang. Sampel itu bagian terkecil dari populasi. Gitu ya, ini sampel, ini populasi gitu ya. Ini saya tarik ke sini karena mau saya oret-oret gitu ya. Nah, oke. Jadi ini kita analitik itu kan sebenarnya kita tidak bisa menghitung di populasinya gitu ya. Misalnya berapa sih angka incident rate untuk pasien kanker? Itu kan tidak bisa kanker gitu ya. Atau berapa sih proporsi orang yang menderita kanker payudara gitu ya di populasi payudara itu kan susah gitu ya. Makanya kemudian kita pakai dengan perhitungan yang ada di sampel sehingga bisa mencerminkan ke populasinya kan gitu. Kita ingin menghitung nilai proporsi, nilai P, proporsi kanker, kita hitungnya dari sampel. Nah, sampel ini yang nantinya bisa mencerminkan populasinya. Maka kemudian dari awal sudah saya katakan bahwasanya sampel yang baik itu harus sampel yang representatif gitu ya, representatif atau mewakili dari populasinya gitu ya. Jadi kalau di sini rasanya asin ya kita harus ngambil asinnya. Kalau di sini tingkat ekonomi menengah ya kita ambil ekonomi menengah, ekonomi bawah, ekonomi atas gitu. Kita ingin menggambarkan mahasiswa UAD ya jangan menghitung hanya mahasiswa FKM saja gitu ya. Karena saya hanya meneliti di FKM makanya saya peneliti di FKM ya tidak karena kita mau menggambarkan mahasiswa UAD. Makanya dari ada 6 kampus ya kita harus gunakan itu. Kalau misalnya masing-masing kampus itu beda karakteristiknya akan mempengaruhi karakteristik dari sampel ini gitu ya. Jadi seperti itu harus bisa mewakili gitu ya. Dan ingat
ukuran-ukuran proporsi, rata-rata, dan seterusnya itu hanya bisa dihitung di dalam analisis yang parametrik. Sementara analisis non-parametrik itu susah untuk menghitung parameter-parameter yang ada di populasi. Kadang kala sering hilang gitu ya. Sehingga yang paling bagus itu adalah menggunakan analisis yang parametrik. Nah, sebelum menganalisis baik yang parametrik dan non-parametrik, kita nanti menentukan dulu hipotesisnya. Ada hipotesis nol, ada hipotesis alternatif. Hipotesis nol itu adalah dugaan ini ya statistiknya gitu ya. Jadi nanti cirinya adalah ada kata sama atau tidak, berbeda atau tidak ada hubungan gitu ya, atau sama saja. Nah, seperti itu. Misalnya kita ingin meneliti, pertanyaan kita adalah apakah ada perbedaan rata tekanan darah sistolik antara penduduk desa A dan penduduk kota B. Nah, buktikan gitu ya. Nah, tentunya H0 kita rata tekanan darah penduduk desa A itu tidak berbeda dengan penduduk daerah kota B. Nah, gitu. Nah, sementara hipotesis penelitian itu adalah atau disimpulkan dengan H1 atau HA biasanya ya. Nah, itu sama saja H1 atau HA. Nah, nanti kata-kata ini itu kebalikannya gitu ya. Jadi, ada perbedaan rata tekanan penduduk desa A dengan desa B. Nah, seperti itu. Nah, kapan nanti kita membuktikan hipotesis kita, gitu ya. Nah, membuktikan hipotesis itu nanti bisa dengan hasil rumus sesuai dengan uji atau kalau mau menggunakan nilai di p-value itu juga bisa atau nilai signifikansinya ya. Nah, ini nilai probabilitasnya. Nah, nanti kita bisa menyimpulkan begini, ini juga rumusan konsep yang kalian harus pahami. Jika nilai signifikansi atau nilai P, value, itu lebih kecil dari nilai alfa, misalnya apakah itu alfanya one tel atau two tel gitu ya, misalnya 5%. Nah, ini tinggal nanti dibagi 2. Kalau utuh ya berarti tetap 5%. Kalau total berarti dibagi 2, 2,5% atau 0,025 nilai signifikansinya. Nah, ini nanti kita menyimpulkan apa? Menyimpulkan H1 gitu ya. H0-nya bagaimana? H0-nya kita tolak. Artinya kita menyimpulkan ada rata tekanan darah penduduk ada beda ya, ada beda, berbeda itu ya, atau tidak ada tekanan darah penduduk desa A dengan penduduk desa B. Nah, berkebalikannya, jika signifikansinya atau nilai P-nya itu lebih besar gitu ya dari alfa atau nanti alfanya boleh dibagi 2, misalnya 5%, maka kita menyimpulkan apa? Menyimpulkan H0. Jadi yang kita simpulkan ini. Gitu ya. Nah, H-nya gimana? Kita tolak atau H1-nya kita tolak. Seperti itu kalau menggunakan nilai p-value. Kalau menggunakan nilai rumus hitungan itu nanti kebalikannya gitu ya untuk menyimpulkannya. Jadi misalnya uji T hitung. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, nanti pembandingnya pakai tabel bukan lagi pakai alfa gitu ya. Maka nanti kita menyimpulkan hampir sama dengan ini. Gitu ya, yang p-value lebih kecil. Nah, kalau yang T hitung lebih kecil dari T tabel. T tabel itu apa? Konversi dari tabel T dari alfa gitu ya. Nah, itu nanti kita menyimpulkan yang ini. Gitu, seperti itu. Jadi menyimpulkan H0-nya. Nah, ini konsep dasar yang kalian harus bisa pahami. Nah, kalau perlu kalian catat ini konsepnya karena nanti akan dipakai terus-menerus. Baik. Kemudian tadi sudah saya sampaikan, jadi uji statistik itu ada 2, ini prolog saja ya, nanti untuk selanjutnya juga akan ada pembahasan khusus untuk uji parametrik ini. Parametrik, pengujian berdasarkan asumsi, bahwasannya distribusinya wajib normal, contohnya uji T, uji ANOVA, uji F, regresi gitu ya, non parametrik itu bebas distribusi gitu ya, jadi uji C square, kemudian Mann-Whitney, Kruskal-Walsh dan lain sebagainya gitu ya. Nah,
Ini biasanya parametrik itu untuk data yang interval atau yang rasio gitu ya. Kalau yang di sini itu biasanya data untuk yang nominal dan ordinal. Nah, itu dulu dasarnya harus kalian pahami untuk menuju ke jenjang selanjutnya. Nah, kelebihannya dari non-parametrik apa? Tidak perlukan asumsi, relatif lebih mudah, tidak bergantung pada scoring gitu ya. Namun banyak kelemahannya gitu ya. Apa? Jadi tidak bisa mengukur estimasi di parameter yang seperti tadi saya sampaikan, sehingga kita tidak bisa menarik sampel itu ya, bisa menggambarkan sampel ini, tidak bisa menggambarkan populasi besarnya. Itulah kelemahan dari non parametrik, sehingga sering dihindari gitu ya. Tidak powerful juga gitu ya, jadi tidak kuat juga di dalam membuat suatu hipotesis, makanya kemudian sering dihindari. Oke, nah ini contoh-contoh dari uji statistik gitu ya, yang memerlukan sebaran data normal. Jadi ini sebagai guideline atau sebagai panduan gitu ya. Kalau saya ini membandingkan nilai rata, maka gunakan uji t-test. Nah, tapi sampel yang bebas gitu ya. Nah, kalau alternatifnya Mann-Whitney gitu ya, atau Wilcoxon untuk sum rank test gitu ya. Nah, saya juga masih membedakan, tapi untuk sampel yang berpasangan gitu ya, gunakan parity test. Ini juga harus wajib normal untuk sebaran datanya. Dan kemudian nanti pakainya Wilcoxon message pair gitu. Nah, dan seterusnya gitu ya. Jadi kalian bisa lihat sebagai panduan. Termasuk nanti di ANOVA gitu ya. ANOVA itu wajib normal, variannya harus sama. Kalau tidak ya berarti kita pakai yang Kruskal-Walsh. Itu bedanya apa dengan UGT? Bedanya kalau ini adalah sampelnya lebih dari 3 kelompok, kalau ini hanya 2 kelompok. Kalau person correlation, nah ini biasanya untuk data yang numerik gitu ya. Nah kemudian kalau tidak normal sebarannya, maka kemudian gunakan Spearman rank. Nah ini biasanya juga untuk 2 variabel, tapi khusus untuk yang numerik. Nah itu ya. Nah kalau two-way varian analysis of varian, nah ini biasanya adalah lebih dari grupnya ada 2 gitu ya. Jadi tadi kalau di sini ANOVA misalnya tingkat ekonomi. Nah, tingkat ekonomi itu kita bandingkan dengan urban dan kota. Nah, seperti itu ya. Nah, ini biasanya adalah two-way analysis of varian. Nanti kalau tidak apa itu namanya tidak sebenarnya tidak normal atau varian uji Levy-nya itu adalah eh, tidak variannya tidak sama gitu, maka gunakan right to way analysis of varian. Oke, itu ya, ini sebagai prolog ya. Oke. Dan kemudian kita juga kadang-kala di dalam skripsi itu kan ditulis uji univariat, multivariat. Nah, sebenarnya uji satu variat itu disebut sebagai univariatnya. Biasanya hanya deskripsinya saja gitu ya. Prosentase jika memang datanya nominal atau ordinal. Tapi kalau misalnya dia datanya numerik ya boleh menggunakan nilai rata-rata. Kalau sebarannya normal dengan ditambah standar deviasi, kalau misalnya tidak normal, ya berarti nanti gunakan nilai median dengan nilai minimum dan maksimum. Nah, kalau dua variat berarti hubungan antara dua variabel. Kalau multivariat nanti bisa dibedakan. Kalau dua atau lebih variat sebagai variabel dependent. Nah, itu ada analisis dependensi gitu ya. Analisis ada lagi kalau antar variabel. Nah, seperti itu, ini lebih kompleks. Jadi kita mengetahui variabel mana nanti yang akan berpengaruh. Oke, itu. Oke, demikian untuk presentasi kita kali ini, untuk kuliah kita hari kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.